Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas seputar desain ya. Jadi kita otomatis teman-teman banyak bertanya-tanya sekarang rumah yang lagi ini tuh rumah seperti apa sebetulnya. Ya, jadi memang kita tahu desain zaman sekarang itu sangat kompleks sekali, sangat mixing sekali ya. Tapi saya akan bagi ke dalam 4 golongan desain yang sekarang lagi in. Apa saja desain yang terbaru yang teman-teman bisa pakai untuk referensi rumah kalian. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua untuk mulai mendesain dan memikirkan apa rumah yang sesuai dengan selera saya. Penasaran? Mari kita lihat video kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Oke, bicara tentang desain memang kita sering bingung ya. Teman-teman mungkin bingung, saya mau desain rumah seperti apa? Ini bagus, itu bagus ya. Teman-teman pasti sering sekali lihat di media sosial berbagai macam desain dari seluruh arsitek di dunia. Saya akan bantu klasifikasi teman-teman supaya teman-teman tahu sebenarnya saya seleranya itu ke arah mana. Saya akan bagi menjadi 4. Yang pertama itu yang cukup sekarang sedang tren itu adalah modern tropis atau minimalis tropis, teman-teman. Minimalis tropis atau modern tropis itu cenderung lebih ke bangunan simple dengan banyak opening, dengan banyak jendela-jendela besar, pintu-pintu besar, ya, pengudaraannya bagus, banyak kata tropis ya tadi ya. Kata tropis otomatis mengarah kepada tanaman atau tumbuhan-tumbuhan. Jadi rumah yang openingnya besar disertai dengan taman-taman yang banyaknya tumbuhan, banyaknya hijau-hijau di sekitar rumah itu membuat suasana itu berasa tropis. Tropisnya berasa di mana lagi? Biasanya banyak aksen dari material yang natural, seperti warna kayu misalnya ya. Jadi modern tropis ini kecenderungannya back to nature ya. Jadi banyak bahan-bahan yang memang nggak harus kayu asli ya. Teman-teman tahu sekarang banyak berbagai macam barang yang motifnya seperti kayu tapi bahannya bukan kayu, seperti aluminium, PVC, WPC dan sebagainya. Mereka bisa bermotif kayu tapi sebenarnya mereka bukan kayu. Jadi bahan-bahan seperti ini banyak digunakan di rumah-rumah yang karakternya itu modern tropis. Jadi minimalis tapi aksen tropisnya itu kuat. Nah, ini banyak disukai di Indonesia. Karena apa? Kita tahu udara di Indonesia itu cenderungnya lebih fresh ya. Banyak daerah pegunungan ya, banyak daerah pantai. Jadi senang openingannya itu banyak. Udaranya bagus. Suasananya kelihatannya simpel dan juga hangat. Oke, sekarang untuk model kedua yang juga banyak orang yang favorit dari dulu sampai sekarang, yaitu model klasik atau sekarang lebih terkenalnya ke American Classic. Bedanya apa sih Kak, klasik sama American Classic? Klasik pada awalnya adalah kita mengacu ke zaman kerajaan Inggris zaman dahulu di daratan Eropa sana. Jadi banyak gedung-gedung yang nuansanya itu banyak sekali profilnya, dan nuansanya itu biasa ke arahnya kuning atau krem, coklat, emas ya. Jadi sangat klasik sekali, ukirannya sangat rumit sekali, ukirannya sangat banyak sekali, sangat banyak profil di mana-mana. Mulai dari pintu, tembok, dinding, jendela, semuanya interiornya pun sangat klasik dan rumit. Orang kepengen kemewahannya, tapi cenderung sekarang orang modern lebih mau simpelnya juga. Jadi saya suka profil dan klasik sih Kak, tapi saya nggak suka seribet itu. Nah, keluarlah arena American Classic. American Classic itu cenderungnya apa? Biasa gedungnya warnanya putih sekarang teman-teman. Klasiknya bukan lagi ke krem, kuning, dan gold, tapi arahnya ke putih. Ya, kita sebut itu American Classic. Banyak sekali sekarang rumah mewah yang menganut aliran ini. Ya, jadi teman-teman kalau lihat gedung-gedung putih yang mewah, yang berprofil, ya, dari dinding, plafon, tiang depan, tapi warnanya putih. Nah, itu aliran American Classic teman-teman. Jadi klasik yang sudah direduksi, tidak terlalu rumit sekali, tapi tetap ada klasiknya, jadi banyak profil juga. Tapi warnanya putih dan lebih simple. Nah, itu American Classic. Jadi teman-teman bisa tahu ya, begitu melihat gedung, oh ini namanya American Classic. Karena warnanya putih dan banyak profilnya, khasnya seperti itu. Jadi ini sekarang sangat in sekali ya, di berbagai macam perumahan, di rumah-rumah mewah, ya rumah dari medium sampai mewah banyak sekali yang menggunakan model American Classic ini. Oke, sekarang ke model ketiga yang sedang in juga, yaitu ada di model industrial kontemporer. Artinya apa sih Kak industrial kontemporer sebenarnya?
Nah, kata industrial ini mengacu kepada bahan-bahan yang memang dipakai di industri. Contoh terbaiknya adalah bahan dari besi. Kata industrial ini memang dahulunya terkenal karena memang berbagai macam bahan itu, besi-besi itu memang diekspos. Sehingga kesannya seperti industri. Ya kita tahu semacam di pabrik ya, banyak tiang-tiang memang ekspos. Tiangnya semuanya nggak ada yang dibungkus, nggak ada yang tutup dengan semen, tapi hanyalah besi. Nah, itulah model yang dipakai di sekarang rumah-rumah. Jadi khasnya rumah industrial ini apa? Rumah yang mengedepankan konsep memang klasiknya ya, klasik dari sebuah industri. Besi-besi itu ekspos. Mulai dari tiang rumah, kanopi rumah, tiang rumah, pintu, jendela menggunakan bahan-bahan dari besi. Khasnya besi biasanya kan ada yang unfinish, ada yang abu-abu, ada yang hitam. Jadi khasnya industrial itu bahan-bahan yang tidak difinish. Yang terkenal lagi industrial itu semacam semen wash ya, semacam dinding, biasanya dinding non-finish, biasanya seperti dinding hanya acian saja, atau bahkan sekarang ada yang dibuat warna catnya seperti semen ya. Jadi wash namanya. Jadi banyak sekali aksen-aksen seperti itu ya. Dari tadi ekspos besi, dari tembok-tembok yang unfinish yang tidak dicat ya, dari bata-bata yang tidak difinish ya, itu khasnya dari rumah industrial. Nah, kata kontemporer sekarang, kontemporer itu apa? Kenapa kok ada industrial, ada kontemporer ya Kak? Kontemporer itu mengacu kepada model yang tidak biasa. Jadi kalau industrial biasa, biasanya kita mengacu kepada tadi menampakkan bahan-bahan yang unfinished seperti tembok nggak difinish ya, semen nggak difinish ya, besi ya, looknya itu kelihatan industrial sekali. Nah, kontemporer ini mengacu kepada model-model yang tidak biasa ya. Jadi kalian bisa lihat rumah-rumah sekarang bentuknya itu kadang-kadang nggak kotak lagi ya. Ada menonjol sana, segitiga seperti ini, menjulang tinggi, melebar ke kanan kiri ya. Teman-teman bisa lihat gambar-gambarnya ya. Jadi industrial dan kontemporer memang ini biasa orang-orang yang lebih suka seni ya. Jadi saya nggak mau rumahnya biasa, saya kepengen rumahnya beda dari yang lain. Nah, kata kontemporer itu ada di situ. Orang yang nggak suka model-model biasa itu arahnya ke extraordinary, ada kontemporer kita sebutnya. Ya, jadi model-model yang nggak biasa. Nah, ini orang banyak di perkotaan juga suka. Aduh, saya nggak suka rumahnya sama-sama sama tetangga deh. Saya mau modelnya yang berbeda. Bisa teman-teman mengacu kepada arah kontemporer ini. Jadi bentuknya memang lebih nggak biasa, lebih unik, lebih keren. Jadi itu untuk industrial kontemporer. Oke, untuk model keempat ini juga trennya juga sedang berkembang juga teman-teman ya. Jadi namanya desain Japandi. Japandi artinya apa? Mengarah ke Jepang, dan D-nya itu Skandinavia. Jadi campuran antara desain ke Jepang-Jepangan dan ke Eropaan, Skandinavia, Eropa Timur ya sana. Jadi desainnya seperti apa ya? Kita tahu khasnya perumahan Jepang itu menggunakan biasanya untuk adanya panggung ya, panggung untuk ruang tamu, panggung untuk kamar ya, pintu-pintu kayu, tatami ya, taman model Jepang, yaitu model-model Japandi ya. Bahkan kita juga sedang mendesain satu rumah juga, memang dia sangat suka ke Jepang-Jepangan ya. Jadi memang pintunya pun pakai namanya kertas ya. Teman-teman kalau lihat yang film Jepang biasanya tahu, Jepang-Jepang itu pintunya pintu kayu, tengahnya itu ada kertasnya. Nah, kertas itu juga dipakai. Tapi kalau benar-benar kita pakai kertasnya tanpa pelapis lagi, otomatis nggak awet teman-teman ya. Ditekan pakai tangan aja bisa bolong. Kita akalin gimana kertasnya kita pakai supaya feel-nya atau looks-nya itu seperti Jepang-Jepangan, tapi kita lapis depan belakang dengan menggunakan kaca. Sehingga pintu frame kayu dengan kertas-kertasan Jepang itu kita tutupin kaca. Sehingga feel-nya seperti pintu di film-film Jepang. Nah, itu Japannya. Skandinavian, otomatis kan Skandinavian itu terkenal dengan warna putih dan kayunya. Ya. Perpaduan antara putih dan kayu ini juga sangat disukai orang-orang di Indonesia sini ya. Tadi ke kayu, sebenarnya kayunya kan tropis Kak. Betul, kayu itu masuknya ke natural. Tapi percampuran dengan warna putih ini membuat khasnya dari negara Skandinavian. Mereka suka-suka warna putih dan warna looks dari kayu. Biasa mainnya kayu-kayu warna muda. Jadi kombinasi antara Jepang dan Skandinavia ini lagi disukai banyak orang muda zaman sekarang. Dari rumah yang minimalis, yang ke arah ke Jepang-Jepangan, rumah Jepang juga terkenalnya apa? Simple ya, mereka ya.
Openingnya banyak, pintu, ruangan terbuka, feel-nya hangat, simple. Nah, itu sangat disukai. Scandinavian juga kecenderungannya seperti itu, ya. Rumahnya simple, bersih, hanya main pernak-pernik yang unik, ya. Warna-warna putih dan coklat serta kayu itu ya, kayu biasa juga kayu muda gitu ya. Jadi memang dua kombinasi ini kita mix ya, bisa menghasilkan rumah-rumah yang memang unik, lucu. Ya, itu yang disukai orang-orang zaman sekarang ya. Simple, hangat, clean look, nggak ribet pokoknya. Nah, itu model dari Japandi. Oke, itu tadi 4 model yang sedang in ya, model-model terbaru ya. Jadi saya ringkas dari semua model yang sekarang sedang berkembang di masyarakat kita, 4 model itu yang sedang paling in, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih, saya seleranya kemana? Oh, ternyata saya alirannya sukanya ke American klasik. Oh, saya sebenarnya sukanya ke modern tropis. Saya sukanya ke industrial kontemporer. Saya sukanya ke Japandi. Nah, ketika sudah tahu stylenya kalian, ya kalian bisa memilih salah satu dari itu dan bisa dikembangkan dari situ. Bukan berarti pilih satu model saya harus saklek ini banget, itu enggak, teman-teman. Memang bisa combine, ya. Tapi ciri khas suatu rumah akan kelihatan. Tema besarnya akan kelihatan dari seleranya kita. Nah, itu dari situ. Dan juga teman-teman ketika mendesain rumah jangan lupa juga yang penting ketika mendesain eksterior, interiornya juga tolong teman-teman sebaiknya samakan tema. Masih banyak orang salah kaprah ketika saya minta rumahnya modern, dalamnya ternyata klasik. Ada teman-teman seperti itu. Apa nggak boleh Kak seperti itu? Boleh-boleh saja. Cuma kurang pas ya. Sebaiknya sama seperti kita pakai pakaian atas misalnya jas, baiknya celananya apa? Ya setelannya jas. Sama seperti eksterior sama interior. Ketika kita pakainya luar modelnya industrial, dalamnya klasik. Boleh-boleh saja, sah-sah saja karena itu kan rumahnya kalian. Cuma lebih pasnya, lebih cakepnya kalau satu tema, luar dan dalam itu satu tema. Sehingga rumahnya akan lebih matching, rumahnya akan lebih indah. Nah, itu teman-teman 4 model ya. Saya akan jelaskan lebih lanjut setiap model dari yang saya sebutkan 4 tadi itu. Saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana untuk merancang sebuah rumah, misalnya dari sebuah rumah American klasik. Khasnya seperti apa? Saya harus mendesainnya seperti apa? Warnanya seperti apa? Interiornya seperti apa? Eksterior seperti apa? Akan kita bahas di video konten-konten berikutnya. Jadi buat teman-teman ditunggu saja. Buat yang penasaran model ini harusnya saya merancangnya seperti apakah? Nah, nanti akan jelaskan lebih lanjut untuk tiap-tiap jenis desain itu di video berikutnya. Seperti itu ya. Jangan lupa teman-teman, jika suka video ini subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.